Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk kalian semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anugrah Isromi, tapi di sini saya akan menyapa kalian dengan sebutan Sahabat Langit. Kenapa dalam setiap video saya nanti, saya akan menyebut kalian semua dengan Sahabat Langit? Mungkin di episode berikutnya, ya. Ada apa makna dibalik nama langit itu? Yang jelas, langit adalah kata yang sangat berarti bagi kehidupan saya sampai kapanpun. Sahabat Langit, ini merupakan video pertama saya yang memang niat saya buat. Kenapa saya sebut niat? Karena memang sebelumnya saya tidak pernah berpikir untuk membuat video ataupun membuat konten-konten yang bisa saya isi di sebuah YouTube channel gitu. Karena memang saya tidak ada berkeinginan untuk punya YouTube channel. Pertama adalah karena ya mungkin saya sadar diri saya bukan kamera face yang bagus untuk kalian lihat, dan juga tidak memiliki konten-konten yang mungkin begitu inspiring, begitu memotivasi seperti yang kalian semua sudah lakukan. Jadi selama ini sudah ada beberapa video yang saya buat, tapi video-video tersebut merupakan sebuah keharusan di dalam sebuah pekerjaan saya. YouTube channelnya sudah ada beberapa tahun yang lalu, tapi itu ya karena memang alasan sebuah pekerjaan saja. Lalu pada video kali ini, video pertama yang saya buat kali ini, mengapa akhirnya saya membuat ini? Karena memang ada juga merupakan desakan, ya sedikit keterpaksaan, tapi saya pikir ini juga memberi mudah-mudahan dampak yang baik untuk sahabat langit dimanapun Anda berada, terkait apa yang akan saya share di beberapa video ke depan. Tentunya tidak pada satu video ini saja. Untuk awalnya video ini akan saya perkenalkan dulu apa yang akan saya bahas dan mengapa sampai saya bisa membuat video ini. Atas dasar permintaan beberapa teman-teman, kemudian ada beberapa penyebab kenapa saya harus membuat video ini, agar salah satunya apa yang akan saya sharing ini bisa sahabat langit akses dimanapun Anda berada. Mungkin karena kita keterbatasan waktu untuk bisa bertatap muka bagi yang sudah saling kenal, kemudian bagi yang tidak kenal juga bisa menikmati apa yang saya sharing kan nantinya, begitu ya sahabat langit. Jadi mohon maaf kalau di video pertama saya ini masih gagap, masih kurang baik karena baru pertama kali, dan tentunya nanti saya banyak nyontek ya sahabat langit. Di video pertama saya ini saya akan memaparkan terkait tentang beasiswa LPDP. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada tahun ini, saya merupakan awardee dari LPDP yang sedang insya Allah ongoing. Dalam harusnya bulan Agustus ini saya sudah mulai kuliah, tapi karena ada sesuatu hal yang terkait dengan pandemi, jadi masih ada beberapa jadwal yang harus digeser, sehingga saya belum begitu aktif dalam perkuliahan. Sepertinya akhir Agustus atau awal September saya sudah mulai kuliah meskipun bersifat daring. Sahabat langit, bicara LPDP barangkali masih belum banyak yang paham apa itu LPDP, bagaimana cara mendapatkannya dan lain sebagainya. Jadi untuk video saya dan seterusnya mungkin akan sharing tentang LPDP ini. Mengapa saya juga tergerak akhirnya membuat video ini? Karena saya ingin banyak sekali rekan-rekan sahabat langit dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah yang jauh dari ibu kota, baik itu ibu kota provinsi apalagi dari ibu kota negara, yang minim sekali tentang informasi beasiswa ini. Terutama para kalian sahabat langit yang merupakan scholarship hunters atau pemburu beasiswa. Nah, jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa saya juga membuat video ini. Saya tidak ingin kalian semua seperti saya yang melakukan kesalahan mungkin menurut definisi saya, tapi alhamdulillah semua Allah
bantu dengan lancar sampai detik ini sehingga saya menjadi award di LPDP dan mudah-mudahan bisa menjadi alumni LPDP yang turut bisa membanggakan nama Indonesia. Amin. Kenapa jangan sampai seperti saya? Terus terang kalau ada istilah learning by doing, nah itulah yang saya alami ketika saya ingin mendapatkan atau berusaha mendapatkan LPDP ini, beasiswa LPDP. Nah, mungkin kalimat itu terlihat bagus, sering kita dengar learning by doing is good, but tapi untuk kasus ini saya pikir jangan learning by doing, tapi sahabat langit harus learning before doing. Maksudnya adalah kalian harus kenali dulu apa itu LPDP, kemudian rule-rule-nya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana, agar dalam prosesnya nanti kalian akan mudah dan nyaman untuk memperoleh beasiswa ini. Sehingga barangkali tantangan pasti ada, tapi tantangan itu mungkin bisa kalian minimalisir seperti itu. Jadi itu maksud saya, kalian harus learning before doing, jangan learning by doing kayak saya gitu ya. Jadi saya itu mempelajari LPDP itu sambil jalan sehingga banyak hal-hal yang membuat saya terkejut. Bukan hal-hal negatif, tapi saya jadi kalau bisa dikatakan saya kurang well prepare gitu. Nah, jadi sahabat langit, ketika sudah menonton video-video saya nantinya, kalian bisa lebih baik lagi dari saya, bisa well prepare-nya lebih baik dari saya. Mungkin informasi awal ya, tanpa basa-basi tentang LPDP dulu. Ini saya sambil nyontek biar nggak salah, nanti kalau salah bahaya ya. Karena ini informasi resmi yang harus kalian dapatkan. Jadi kalau saya salah, wah bisa gawat saya. Nanti dikira penyebar hoax lagi kan. Tapi sebelumnya, saya akan bercerita ini berdasarkan mungkin banyak pengalaman yang saya alami. Setiap awardee punya pengalaman masing-masing, punya tantangan masing-masing, punya cara masing-masing. Nah ini saya mungkin akan banyak bercerita dari sisi saya. Kemudian nanti, dan saya ini adalah awardee tahun 2019, tahun 2020 ini baru dinyatakan sebagai awardee. Jadi setiap tahun tentunya akan ada perubahan gitu ya. Jadi jangan menjadi patokan utama. Ya bisa jadilah nanti saya sebagai salah satu referensi kalian saja untuk informasi. Tapi saya akan bahas secara umum dulu tentang LPDP ini. Oke sahabat langit dimanapun kalian berada, wah udah kayak announcer ya saya ya. Apa sih LPDP? LPDP itu adalah beasiswa. Jadi beasiswa untuk lanjut S2 dan S3 gitu ya. Jadi bukan untuk S1. Jadi kalian-kalian yang sudah lulus S1 atau akan lulus S1 atau baru saja lulus S1 atau bahkan baru S1 tapi sudah punya planning jauh ke depan, pengen studinya lanjut sampai S3 bahkan atau bahkan profesor, amin. Nah ini merupakan beasiswa recommended banget. Nah ini alasan juga mengapa saya membuat video ini, karena beasiswa ini begitu sangat disayangkan kalau tidak kalian ketahui. Karena beasiswa ini bukan saya merupakan awardee-nya, tapi kenapa saya sampai sangat berkeinginan menjadi awardee ini adalah karena memang beasiswa ini sungguh keren sekali, benar-benar keren gitu kan ya. Nah, apa itu nanti kita akan bahas satu persatu gimana kerennya LPDP ini, baik itu dari pengelolaan dananya, kemudian proses tesnya itu kalian tidak akan dipersulit, sangat easy sekali dan sangat masuk akal dan terbuka sekali. Kemudian apa sih LPDP? LPDP itu singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi saya ulangin, LPDP itu adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, seperti itu. LPDP ini merupakan sebuah lembaga yang bekerja di bawah pengawasan dari 3 kementerian, yaitu Kemenkyu, kemudian Kemendikbud, dan Kemenak. Nah, kemudian memang diberi tanggung jawab penuh kepada Kemenkyu. Tapi 3 kementerian ini selalu bekerja sama, gitu ya. Jadi ini beasiswa. So yang baiknya lagi adalah, positifnya lagi dari beasiswa ini adalah beasiswa ini tidak memandang bulu kalian itu berasal dari mana, statusnya apa, anak siapa, dan bagaimana. LPDP memberi
ruang untuk kalian semua warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk memajukan Indonesia lewat kualitas kalian gitu ya. Jadi ini tidak pandang bulu. Nah, ini poin paling penting menurut saya, karena banyak beberapa beasiswa itu yang syaratnya mengotak-ngotakkan menurut saya. Misal ada beasiswa, ini bagus misalnya, beasiswa yang memang khusus orang tidak mampu. Ada misalnya beasiswa yang khusus apa misalnya ya, ada kotak-kotaknya. Tapi kalau LPDP ini sangat luas sekali. Siapapun bisa ikut LPDP untuk memperoleh beasiswa ini. So, kalau kalian ini sampai terlepas informasi ini, sangat disayangkan sekali ya. Oke. Kemudian sudah saya katakan bahwa LPDP ini, beasiswa ini hanya untuk S2 dan S3. Jadi yang akan lanjut S2 ataupun S3. Tentunya beasiswa ini bertujuan untuk mencari kalian-kalian atau sahabat langit dimanapun Anda berada yang punya potensi, yang punya sumber daya manusia yang baik, yang tentunya nantinya bertujuan untuk membangun bangsa kita ke arah yang lebih baik. Jadi mencari generasi muda, anak bangsa, anak pribumi yang nantinya akan membuat perubahan yang besar untuk Indonesia. Jadi pemerintah melalui program LPDP ini berharap akan menelurkan generasi penerus bangsa yang mempunyai jiwa leadership yang akan tentunya membawa perubahan bagi negara kita. Itu sih goals umumnya, harapan dari pihak pemerintah melalui pengelolaan dana pendidikan ini. Kemudian teman-teman atau sahabat langit dimanapun Anda berada, bahwa LPDP ini S2, S3-nya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga bisa di luar negeri. Jadi kalian yang jago bahasa Inggrisnya, yang sudah speakingnya bagus sekali, IELTS-nya sudah luar biasa skornya, sangat sayang sekali kalau tidak kalian gunakan untuk bisa menempuh pendidikan di luar negeri sana. Yang jelas pengalamannya pasti akan jauh lebih banyak ya. Nah, jadi bisa dalam negeri dan luar negeri tentunya dengan universitas-universitas yang sudah ternama, yang sudah LPDP rangkum menjadi universitas yang valid ataupun yang terbaik untuk kita bisa studi di sana, baik dalam maupun luar negeri. So, yang pengen jalan-jalan gratis dalam artian kalian bisa belajar sambil jalan-jalan, beasiswa LPDP ini menjadi salah satu jawaban kalian. Kemudian LPDP ini setahun pada sebelum pandemi, setahun itu 2 kali pembukaan, sekitar bulan April dan Agustus, pokoknya setahun 2 kali lah ya pokoknya ya. Itu setahun 2 kali, jadi sangat besar sekali peluangnya. Kemudian menurut informasi pada waktu saya tes pada tahun 2019, pada waktu itu dari bulan Juli sampai Agustus sampai Desember itu proses pelaksanaannya. Diinformasikan melalui salah satu staf dari pihak LPDP saat melakukan tes kepada kami bahwa LPDP ini selalu menyediakan hampir 6.000 per tahun beasiswa LPDP ini. Akan tetapi sangat disayangkan target 6.000 ini selalu tidak terpenuhi dengan baik. Artinya apa? LPDP tidak sembarangan merekrut awardee-awardee-nya. LPDP berusaha memenuhi passing grade yang ada. Jadi tidak asal-asalan. Jadi yang diterima sebagai awardee ini adalah bukan orang-orang atau kalian semua yang sembarangan. Wah, kayak sombong banget ya. Sombong amat. Bukan begitu maksud saya, adalah jadi sistem seleksi LPDP ini benar-benar sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yakni orang-orang yang punya komitmen kinerja yang baik untuk kedepannya. Sehingga ada passing grade di sana. Ranking itu mungkin ada, tapi passing grade ini yang diperlukan. Jadi untuk dapat LPDP ini sebenarnya tidak hanya bicara tentang kejeniusan saja atau kepintaran, tapi rajin-rajinlah saja. Karena semuanya memiliki kesempatan yang sama. Passing grade ini yang kita akan, yang kalian harus kejar. Nanti cerita passing grade akan kita bahas satu persatu. Oke, itu LPDP. Jadi setahun itu 2 kali. Namun sangat disayangkan di tahun 2020 ini karena ada pandemi. Jadi untuk gelombang ada beberapa seleksinya harus dibatalkan. Mungkin kalian itu paham, sudah sangat paham sekali. So
Kemudian LPDP ini tentunya untuk memperoleh LPDP ini ada beberapa tahapan. Cukup panjang, tapi lagi-lagi saya katakan sangat tidak merepotkan. Karena semuanya sudah sudah jelas sekali. Meskipun via online, kita bisa lihat buka websitenya, kita ikuti tahapan-tahapannya, itu sangat mudah sekali untuk kita pahami. Dimanapun kalian berada, di pelosok manapun kalian berada. Oh ya, saya merupakan awardee yang berasal dari daerah 3T. Ya, tertinggal, terluar, terdepan ya. Nah, jadi sekelas saya yang berada di daerah ujung negeri ini, di salah satu pelosok Kalimantan Barat, kabupaten yang paling ujung dari utaranya, bisa juga mengakses LPDP ini. So, tahapan-tahapannya beasiswa ini diantaranya adalah pertama tentunya tahapan administrasi. Kalian harus memenuhi beberapa administrasi yang diperlukan. Kemudian yang kedua nanti ada SBK. Itu seperti kalau yang pernah ikut tes CPNS, nah itu persis sekali seperti itu. SBK itu berbasis komputer. Kemudian tahapan selanjutnya adalah wawancara. Nah, 3 tahapan ini. Ketika wawancara kalian berhasil, kalian sudah dinyatakan lulus LPDP, tapi nanti harus tetap mengikuti yang namanya persiapan keberangkatan atau PK. Nah, ini juga wajib hukumnya. Dan ini juga menjadi syarat mutlak ketika kalian hendak mendapatkan atau menjadi awardee LPDP. Semuanya serba online, daftarnya online, kemudian nanti setelah daftar online, ketika seleksi administrasi kalian dinyatakan lulus, kemudian seterusnya sampai kalian pada lulus. LPDP ini mungkin ada bertanya, banyak beasiswa yang saya nggak mau ambil beasiswa karena tidak full funded. Nah, kalau LPDP ini benar-benar full funded, baik dalam maupun luar negeri. Bahkan bagi yang untuk saat ini, untuk yang jenjang doktoral atau S3, ada biaya tunjangan bagi yang membawa keluarga, anak dan istri. So, beasiswa mana yang seperti ini? Kalian bisa bawa, kalau yang sudah berkeluarga, bawa anak dan istri, atau bawa suami, anak mungkin, itu ada biaya tunjangannya. Nah, luar biasa sekali kan bagi yang kalian yang S3. Apa saja yang ditanggung? Nah, ini bisa juga kalian harus camkan. Yang pertama adalah biaya pendaftaran kampus tujuan. Ketika kita biaya pendaftaran itu nanti kita ditanggung, bisa dirembes. Kemudian awalnya memang kita dulu, tentu satu hal ya, betul kita akan mendapat beasiswa, tapi kita memang harus prepare juga. Kita berjuang juga, kita berkorban juga. Saya garis bawahi, tidak ada kesuksesan yang tanpa perjuangan dan pengorbanan. Semuanya memang harus ada perjuangan dan pengorbanan. Jadi nggak serta-merta kita menerima secara free semuanya, tapi tentu ada lah pengorbanan ya. Cuman pengorbanan dari kita tentu saja sedikit. Oke, yang pertama ada biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran tentu kita dulu yang nanti yang bayarnya. Nanti bisa dirembes atau diganti oleh pihak LPDP setelah kita benar-benar diterima dari kampus tersebut. Ketika kita nanti mendaftar di beberapa kampus, kita ada yang diberi 2 kampus, 2 pilihan untuk mendaftar kampus, atau ada yang 3. Hanya satu biaya pendaftaran yang akan bisa dirembes, yang tempat kita diterima. Gitu. Paham ya sahabat-sahabat langit? Oke. Yang kedua, biaya ditanggung dari LPDP tentunya SPP atau biaya semester. Nah, ini pastinya akan ditanggung. Kemudian tunjangan buku itu juga kita dapat. Kemudian nanti biaya tesis atau biaya disertasi atau biaya penelitian itu juga kita ditanggung. Kemudian biaya untuk kita wisuda. Kemudian transport PP. Transport PP di sini adalah kita pergi pertama kali untuk kuliah, kemudian kita lulus kembali. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah perjalanan tahun, misalnya kalau magister itu 2 tahun, kalian pulang pada saat lebaran itu tidak ditanggung, itu kalian tanggung sendiri. Jadi biaya transport itu hanya 2 kali, pergi dan pulang saja. Kemudian ada asuransi kesehatan. Kemudian kalau untuk yang di luar negeri ada biaya aplikasi visa, sampai biaya aplikasi visa juga ditanggung LPDP. Kemudian tentunya ada biaya hidup yang kita sebut dengan LA, Living Allowance. Kemudian ada biaya kedatangan atau settlement allowance. Nah, ini biaya kedatangan ini yang mengcover, kalau tadi biaya transportasi kan yang pesawat ya. Nah, itu yang menggunakan pesawat. Lalu bagaimana nih
sahabat-sahabat langit yang dari perjalanan seperti saya dari kabupaten menuju bandara itu butuh 5 jam, tentu menggunakan transportasi umum juga dan memerlukan biaya. Kemudian dari bandara kedatangan kita ke tempat kosan kita atau tempat tinggal kita saat kuliah tentu kan memerlukan biaya. Nah, itu yang akan di-cover yang disebut dengan biaya kedatangan, yang kita sebut dengan settlement allowance. Settlement allowance ini kalau tidak terjadi perubahan seperti saya untuk kedepannya, itu adalah 2 kali dari LA atau living allowance. Jadi don't worry, jangan khawatir, biaya-biaya kecil itu tadi di perjalanan itu sudah tercover dengan adanya biaya kedatangan. So, sahabat langit, bagaimana? Full funded banget kan? Sangat terbuka kan untuk kita, untuk kalian yang barangkali merasa bahwa saya tidak mampu untuk melanjutkan S2 karena biaya terlalu besar, kemudian saya sudah berkeluarga dan lain sebagainya. LPDP ini bisa menjawab keluhan-keluhan kalian semua karena biayanya ini sudah diperhitungkan dengan baik agar kalian bisa menempuh jenjang pendidikan dengan tenang dan baik. Oh iya, satu informasi buat sahabat langit. Untuk living allowance atau biaya hidup ini juga berbeda-beda untuk di dalam negeri. Tahun saya ya 2020, living allowance-nya 3.600.000, kecuali 4 wilayah. Wilayahnya adalah Jakarta, Surabaya, kemudian Bandung dan Makassar. Nah, 4 wilayah ini living allowance-nya berbeda, yakni 4 juta per bulan, gitu ya. Kalau yang lainnya kota-kota yang selain itu 3.600.000. Ini di tahun saya ya teman-teman ya, tahun 2020. Mungkin di tahun berikutnya mungkin bisa tambah sesuai dengan perkembangan perekonomian di negara kita. Jadi saya ulangi lagi bahwa ada 4 wilayah di Indonesia yang berbeda living allowance-nya. Ya, ini mungkin terkait dengan biaya hidup yang juga berbeda, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar. Itu 4 juta. Nah, saya pikir dengan biaya hidup seperti itu sudah sangat cukup ya teman-teman ya. Jadi sudah sangat diperhitungkan. Untuk luar negeri itu juga sudah disesuaikan. Kalian nanti misalnya di Swiss, di Belanda, dan di Inggris, jadi living allowance-nya disesuaikan dengan biaya hidup di sana. Jadi tidak perlu khawatir untuk ke sana. Oke, itu tentang biayanya. Selanjutnya ini saya akan sampaikan bahwa ada apa syaratnya. Saya tidak akan detail dulu. Yang pertama tentu kalian harus jadi warga negara Indonesia. Kalian adalah warga negara Indonesia karena ini beasiswa untuk orang Indonesia yang akan memajukan Indonesia. Nggak mungkin dong orang luar negeri dikasih beasiswa ini. Itu nomor 1 tuh syarat umumnya. Kemudian kalian merupakan lulusan S1 atau D4 dari universitas yang sudah terakreditasi. Jadi mohon maaf apabila kalian berasal dari lulusan S1-nya dari kampus yang belum terakreditasi, LPDP tidak bisa memfasilitasi ini, gitu ya. Oke, kemudian kalian punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa penggerak, inovator, dan lain sebagainya yang tentunya demi kemajuan daerah kalian minimal dan untuk Indonesia tentunya. Kemudian kalian berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi kalian yang aktif dari sekolah dasar mungkin, menengah, atas, sampai di perguruan tinggi, sangat aktif di sosial kemasyarakatan dan sebagainya, selalu punya inovasi, kebudayaan, dan ini adalah tiket yang paling mudah untuk dapat beasiswa LPDP ini. Nah, itu syarat-syarat umumnya. Kemudian nanti IPK S1-nya ya standar ya, nanti ada detailnya masing-masing untuk dalam negeri dan luar negeri, tapi setidaknya ya IPK S1-nya berada di angka 2,75 sampai 3,0 itu minimal gitu ya. Di bawah itu lagi-lagi mohon maaf karena LPDP memberikan kepada orang-orang yang memang bisa dipercaya untuk membuat sebuah perubahan. Baik sahabat langit, itu informasi tentang LPDP. Selanjutnya saya akan kembali menyampaikan bahwa kenapa sih LPDP ini begitu perlu kalian kuasai dan harusnya bisa kalian raih. Saya tergerak sekali, ini juga menjadi beban moral saya untuk saya bisa sharing terutama untuk di daerah saya yang minim sekali informasi terkait beasiswa ini.
karena ini sangat disayangkan sekali. Tadi sudah saya katakan bahwa dari 6.000 target selalu tidak terpenuhi gitu. Karena mungkin ini salah satunya adalah informasi LPDP tidak sampai ke pelosok, bahwa di daerah-daerah pelosok juga banyak menyimpan sumber daya manusia yang bisa berkualitas yang sama dengan orang-orang yang tinggal di kota. Seperti saya ini misalnya, yang masih punya keinginan kuat untuk belajar, tentunya untuk berbakti kepada negara kita gitu. Nah, apa bedanya LPDP dengan scholarship yang lainnya? Mungkin kalian ada yang mendengar AAS, beasiswa dari Australia, itu juga cukup booming. Itu berada di itu hanya menyediakan biasanya 400 sampai 600 saja per tahun gitu ya, tiap tahunnya. Kemudian ada beasiswa Chevening yang juga hanya sekitar 70-an orang saja. Nah, sedangkan LPDP ini tadi bisa mencapai 6.000. Bahkan kalau passing grade-nya itu memenuhi sampai 7.000, pihak LPDP ini bisa menambah kuotanya pada tahun tersebut. Jadi peluang untuk kalian bisa memperoleh beasiswa ini cukup besar, tergantung dari keuletan kalian dan kesungguhan kalian ya. Nah, kemudian LPDP ini tentunya punya prioritas. Prioritas itu adalah prioritas di berbagai bidang, salah satunya bisa di bidang ekonomi, sains, pendidikan, kemudian teknologi, perikanan, perairan, kelautan, dan lain sebagainya. Dan banyak lagi yang menjadi target-target dari LPDP, karena LPDP ini ingin mengembangkan Indonesia di berbagai aspek gitu ya. Oke, nah itu nanti perlahan saya akan coba bahas. Kemudian saya akan sampaikan dulu LPDP ini. Nah, dari tadi saya bicara tentang LPDP secara umum. Sekarang saya mulai detail gitu ya. Saya sudah akan mulai mengkerucutkan. LPDP ini programnya tadi mengapa sampai bisa banyak sekali peluangnya, dan dari Sabang sampai Merauke itu bisa berkesempatan ikut ini. LPDP ini menyediakan beberapa jalur untuk memperoleh beasiswa ini. Oke, ini perlu teman-teman catat. Ada 3 jalur utama. Yang pertama adalah beasiswa umum, kemudian ada beasiswa afirmasi, kemudian ada namanya beasiswa targeting group. Saya ulangi, 1 beasiswa umum, yang kedua beasiswa afirmasi, yang ketiga beasiswa target group. Oke, deal ya? Oke. Nah, saya bahas yang pertama. Beasiswa umum itu terdiri lagi, ada banyak lagi. Ada 5 beasiswa umum. Yang pertama adalah beasiswa reguler, kemudian beasiswa dokter spesialis. Teman-teman dokter yang pengen jadi spesialis bisa ikut ini. Nah, sangat peluang sekali. Kemudian yang ketiga ada beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia. Kemudian yang keempat ada beasiswa disertasi. Kemudian yang kelima beasiswa kerjasama pendanaan atau co-funding. Jadi beasiswa umum ini ada 5, saya ulangi, beasiswa reguler, beasiswa dokter spesialis, kemudian beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia, beasiswa disertasi, beasiswa kerjasama pendanaan atau co-funding. Jadi ada 5. Nah, dari beasiswa umum saya sudah ada 5 jalur, jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Oke? Kemudian yang kedua itu beasiswa afirmasi. Nah, ini yang salah satunya adalah saya mengikuti program yang ini, atau mengikuti PET ini atau jalur ini. Beasiswa afirmasi ini ada beberapa. Yang pertama adalah beasiswa daerah afirmasi, kemudian beasiswa alumni bidik misi, yang pada saat S1 kalian merupakan mahasiswa yang mendapat bidik misi. Kemudian yang ketiga beasiswa prasejahtera berprestasi. Jadi kalian-kalian yang berasal dari keluarga tidak mampu namun berprestasi secara nasional bahkan internasional. Kemudian ada beasiswa santri. Yang kelima beasiswa prestasi olahraga internasional. Jadi para atlet yang sudah menyentuh internasional ini juga peluang. Kemudian berikutnya beasiswa prestasi seni internasional. Jadi ada olahraga, ada seni. Kemudian beasiswa penyandang disabilitas, jadi teman-teman yang berkebutuhan khusus, yang diistimewakan oleh Tuhan, kalian juga memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh beasiswa ini. Kemudian yang terakhir ini unik sekali, yakni beasiswa Indonesia Timur. Jadi rekan-rekan yang tinggal di daerah Papua juga punya seolah beasiswa khusus. Nah, ini menarik sekali. Ini disebut dengan beasiswa afirmasi.
Oke, banyak sekali kan teman-teman, bisa kalian tinggal pilih kalian berada di daerah mana. Nanti secara detail baru akan saya bahas di video berikutnya ya, satu persatu. Mudah-mudahan saya bisa sharing semuanya karena masing-masing program ini berbeda rule-nya. Kemudian yang ketiga, kategori yang ketiga adalah beasiswa targeted group. Targeted group ini ada 3. Nah, ini untuk rekan-rekan yang pertama yang sudah menjadi dosen, karena ada namanya beasiswa unggulan dosen Indonesia atau BUDI. Jadi teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia perkuliahan atau mengajar sebagai dosen, nah, kalian bisa ambil ini untuk S2 dan S3-nya. Kemudian beasiswa keduanya, yang kedua adalah bagi kalian yang pegawai ASN atau PNS atau TNI atau Polri. Jadi teman-teman yang polisi, tentara juga bisa ambil beasiswa ini. Kemudian yang ketiga adalah beasiswa Olimpiade Internasional. Jadi teman-teman yang dulunya pernah ikut Olimpiade sampai kancah internasional mewakili Indonesia, beasiswa ini juga ada. Itu namanya targeted group. Jadi ada 3. So teman-teman, sahabat langit dimanapun Anda berada, bagaimana? Luar biasa sekali tidak LPDP ini. Memberikan leluasa, memberikan banyak jalur, banyak cara untuk kita bisa ikut bersaing secara sehat, bersaing sesuai dengan porsi kita dan kemampuan kita. Jadi pemerintah begitu menyediakan kesempatan kita untuk melanjutkan studi kita. Jadi memberi pemerataan pendidikan. Dan tentunya LPDP tidak sampai di titik ini saja, terus akan berekspansi, terus akan meningkatkan performanya. Barangkali untuk tahun-tahun berikutnya akan ada penambahan kategori-kategori beasiswa sehingga seluruh anak dari negeri ini bisa berkesempatan ikut, terutama ketika melakukan atau tempat tes pelaksanaan. Karena menurut sekedar informasi saja kepada sahabat langit semua, sebelumnya tes LPDP ini hanya ada di beberapa kota saja, diawali dari Jakarta dan Bandung. Kemudian dari tahun ke tahun sudah bisa dilakukan tesnya di beberapa provinsi, bisa di Pontianak, di Makassar, dan terus berkembang ke beberapa provinsi lainnya. Sehingga kita yang ingin memperoleh beasiswa ini tidak perlu repot-repot jauh-jauh ke tanah Jawa dan tentunya mengeluarkan biaya sendiri, gitu ya teman-teman. Jadi saya pikir LPDP akan terus melakukan perubahan, peningkatan performanya dalam melayani kita untuk memperoleh beasiswa ini. Oke, teman-teman sahabat langit, saya pikir untuk video itu informasi awal ini saja dulu. Nanti secara detail saya akan bahas, kemudian saya ini termasuk memilih jalur yang mana. Saya akan bantu teman-teman apa yang harus dipersiapkan, tantangan apa yang terjadi, dan kalian harus apa yang harus kalian lakukan dan lain sebagainya. Sebelum saya akhiri video saya ini, terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa membantu kalian tentang pengetahuan beasiswa. Mohon maaf kalau ada tampilan yang kurang menarik, perkataan saya, sikap harap dimaklumi karena saya ini baru pemula. Oke. Sampai ketemu di video-video berikut saya. Kalau berkenan boleh bantu saya subscribe biar bisa bikin semangat ternyata ya. Kalau di subscribe, di komen, di share, di like, wah itu ternyata bikin penyemangat untuk saya membuat video dan tentunya berbagi untuk kalian semua. Oke, sampai sini dulu. Have a nice day for you all and see you later. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.